terbaik buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Kami sungguh bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami dapat kembali beribadah kepadamu. Semua karena anugerah dan kasih setiamu. Urapi hamba dan setiap jemaat yang hadir. Biar kami diperlengkapi oleh kebenaran firman-Mu. Dan kami bertumbuh, berbuah, dan buah itu tinggal tetap. Hanya di dalam satu nama yang kami kasihi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati, katakan sama-sama. Amin. Sebelum duduk beritahu kiri kanannya, saya senang lihat kamu ibadah pagi ini. Silakan duduk semuanya Bapak Ibu Saudara, senang sekali kembali bisa melayani di tempat ini. Ini pertama kali saya ada di GBI WTC Mangga 2. Terima kasih untuk kesempatan melayani. Perkenalkan saya Haryanto Kandani. Saya sudah kurang lebih 25 tahun digembalakan di GBI di salah satu gereja di Pantai Indah Kapuk. Dan saya dipanggil Tuhan untuk banyak melayani di marketplace dalam bentuk seminar, training, sebagai konsultan di berbagai perusahaan. Tapi hati saya hati pendeta. Amin. Beritahu kiri kanannya, kamu harus punya hatinya Tuhan. Yes. Baik, berapa banyak dari saudara siap diberkati Tuhan? Katakan amin. Kita akan belajar mengenai pertumbuhan pribadi atau personal growth. Pertumbuhan pribadi. Katakan sama-sama, pertumbuhan pribadi. Saudara, kita perlu menyadari bahwa kita ini adalah mahakaryanya Tuhan. Saudara dan saya ada di dunia ini bukan sebuah kebetulan. Kita diciptakan Tuhan, tidak ada samanya. Kalau kita tahu ada benda yang diciptakan, misalnya tas wanita cuma ada 100 unit. Atau kalau ada mobil yang ada 10 saja di dunia ini, itu bisa disebut limited. Atau limited edition, edisi terbatas. Apalagi hidup saya dan saudara. Tidak ada samanya dulu, tidak ada samanya sekarang. Ke depan pun tidak ada yang sama dengan saudara di dunia ini. Kita semua unik, kita semua ini berharga, kita ini semua diciptakan Tuhan luar biasa. Katakan amin. Oleh karena itu, kita perlu menyadari bahwa setiap kita yang percaya pada Yesus Tuhan, ada benih ilahi. Katakan sama-sama, benih ilahi. Benih inilah yang dimana ada kehidupan, di situ ada potensi pertumbuhan. Kita tahu sebuah benih yang kecil itu bisa berpotensi bertumbuh jadi besar dan berbuah. Katakan amin. Jadi kita lihat benih yang kecil berpotensi bertumbuh dan berbuah itu harus terwujud dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan mau saya dan saudara hidupnya terus bertumbuh. Nah, mari kita lihat satu ayat firman Tuhan di Yohanes 15 ayat 5. Kita baca sama-sama dengan suara keras. 2, 3. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Saudara, begitu pula kalau kita tahu hidup ini ada benihnya Tuhan. Berarti benih ini perlu bertumbuh dan berbuah. Apa sih artinya sebuah kehidupan yang bertumbuh? Artinya ada kemajuan. Katakan sama-sama, kemajuan. Artinya juga ada peningkatan, ada progres, ada perkembangan. Berapa banyak dari saudara yang ada di sini rindu hidup yang maju, bertumbuh, berbuah, dan mengalami progres dalam setiap aspek? Katakan amin. Berarti kita rindu juga untuk lihat usaha kita, bisnis, keuangan, pelayanan, pekerjaan, keluarga, itu bisa ada kemajuan, ada progres, ada perkembangan. Nah, ini yang harus kita bisa ukur, saudara. Karena kita tahu bahwa ikut Tuhan jangan dari dulu sampai sekarang begitu-begitu saja. Itu bukan kehidupan yang Tuhan mau dalam hidup kita. Tapi ada kemajuan, ada perkembangan. Dan saya mau ajak saudara melihat sama-sama di layar, ya bagaimana kita bisa ukur dengan sederhana sebuah pertumbuhan dalam hidup kita. Saya coba sederhanakan. Saudara siap belajar lebih lagi? Katakan amin. Kita bisa lihat, kita ada kemajuan gak ikut Tuhan. Dari tidak bisa, jadi bisa. Oh, dulu tidak bisa pimpin doa. Dulu tidak bisa melayani. Sekarang ikut Tuhan udah mulai bisa pimpin doa. Ada kemajuan gak? Yes. Atau mungkin bukan cuma hal rohani. Ada ibu-ibu dulu tidak bisa masak. Tapi karena pandemi kayak istri saya belajar dari YouTube. Udah mulai bisa bikin udang tauco. Nanti coba bikin sup ini. Ada kemajuan, ya kan? Dari tidak bisa jadi bisa. Atau anak kecil dari tidak bisa membaca berhitung, bisa membaca berhitung. Ada kemajuan? Ada kemajuan.
Dari tidak tahu, jadi tahu. Ada banyak hal yang kita tidak tahu waktu belum ikut Tuhan. Ya, lama-lama kita mulai tahu buka firman, baca firman, ya. Tapi sudah tahu buka firman, baca firman, tapi belum tentu mengerti. Kita bertumbuh lagi dari tidak mengerti jadi mengerti. Itu pertumbuhan, saudara. Ada orang tidak mengerti bagaimana caranya kelola uang. Ada orang tidak mengerti bagaimana membina rumah tangga. Ada orang tidak mengerti bagaimana caranya membangun hubungan. Tapi ketika kita ikut Tuhan, kita jadi mengerti. Itu pertumbuhan. Dari sedikit jadi banyak. Mungkin dulu uangnya sedikit. Tapi karena dia ikut Tuhan, ya, dia mulai diberkati, dia mulai investasi dengan baik, dia mulai menabung, dari sedikit jadi banyak. Siapa yang mau dari sedikit jadi banyak, ya? Dari sedikit kasih sayangnya jadi banyak kasih sayangnya. Dari sedikit, apa yang sedikit? Misalnya dari sedikit asetnya jadi banyak asetnya. Tapi tidak cuma bicara materi, dari sedikit pengertiannya jadi banyak pengertian. Dari pencapaiannya rendah, prestasinya rendah. Wah, mulai jadi tinggi. Kalau dia di kantor dulu dia suka protes. Aku ini P11, pergi pagi pulang petang penghasilan pas-pasan, potong pajak pula. Pantat pegel-pegel, pala pusing-pusing. Wih, sekarang udah bisa jadi manajer ya. Jangan mau jadi karyawan terus, ya kan? Oh, dari sedikit cabang tokonya sekarang jadi banyak cabang tokonya. Berarti ada pertumbuhan. Dari apa? Prestasinya di sekolah rendah mulai berprestasi yang tinggi. Itu bertumbuh di dalam Tuhan. Dari pemikirannya sempit jadi pemikiran luas. Itu juga pertumbuhan. Cara pandangnya sempit bisa melihat jauh. Punya visi. Itu pertumbuhan. Dari bodoh jadi pintar. Ya, itu saya. Ya, bodoh, banyak sekali bodoh. Akhirnya apa? Tuhan tambah-tambahkan hikmat. Tuhan tambah-tambahkan kemampuan. Dari hari ke hari, saudara. Dari negatif jadi positif. Jangan kerjanya dari dulu ikut Tuhan 5N, ngeluh, ngedumel, ngoceh, ngeyel, ngegosip. Sekarang masih sama. Harus bertumbuh. Dari malas jadi rajin. Itu bertumbuh. Jadi kita bisa ukur pertumbuhan kita dari hal-hal sederhana. Dari penakut jadi pemberani. Kalau dulu diusir setan, sekarang kita yang usir setan. Nah, ini contoh-contoh bahwa ketika ikut Tuhan, ada pertumbuhan enggak? Ada kemajuan enggak? Oh, dulu telat dia kalau datang gereja setengah jam. Sekarang telatnya 10 menit. Ada kemajuan enggak? Ada kemajuan berarti. Ya dong, setengah jam dengan 10 menit. Oh, kalau dulu telatnya 10 menit. Sekarang tidak telat lagi. Amin. Wah, kalau sekarang tidak telat, besok-besok bukan lagi tidak telat. Datang lebih awal. Melayani Tuhan, itu pertumbuhan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Jadi ternyata kalau kita mau ukur hidup kita dari hal-hal sepele ini, kita bisa lihat saya ikut Tuhan dari tahun ke tahun ada progres gak? Dan yang saya ceritakan pada saudara sebenarnya hidup saya. Ya, ditahan dulu jangan ditampilkan. Saudara, saya lahir dari keluarga yang broken home. Ayah saya tinggalkan kami dari kecil. Dia menikah dengan perempuan muslim selisih 18 tahun usianya. Artinya istri kedua. Bukan istri kedua juga sih sebenarnya, affair. Ya, saya hidup dengan ibu saya yang menderita bertahun-tahun mau bunuh diri. Ibu saya seorang janda. Saya nggak bisa lupa kata-katanya, dia bilang gini, kalau bukan demi kamu dan cici kamu, mama lebih baik mati. Dia lihat ayah saya mabuk, pemabuk, pemakai narkoba, penjudi, pemain perempuan, kelola hotel, tapi bukan hotel membanggakan, hotel mesum, maksiat kayak germo. Dan itu saya malu, saudara. Waktu saya kecil, saya malu tidak punya keluarga lengkap. Ya, orang lain bisa punya keluarga lengkap, saya nggak punya. Ya, saya malu kalau orang tahu bahwa papa saya itu. Kenapa? Papa saya itu keluarganya itu sering masuk koran. Ayah saya pernah ditangkap polisi, masuk tahanan kota, itu di era tahun 80-an. Ya, sebagian mungkin belum tahu, itu ada namanya dulu pasti pernah ingat bapak-bapak ibu-ibu yang sudah senior, ada namanya Porkas, Loto, apa SDSB, ingat ya? Kayak judi buntut gitu ya. Itu zaman-zaman ayah saya penjudi dan ditangkap polisi Bapak Ibu. Nah, masuk tahanan kota. Bapak Ibu, tidak ada yang membanggakan dengan ayah saya dulu. Tapi apa yang terjadi?
Saya cuma lihat ibu saya sering bilang begini, kalau bukan demi kamu dan Cici, mama lebih baik mati. Jadi kami tinggal di rumah nenek, kamar kayak gudang. Saya bisa sekolah karena dibantu oleh paman, tante yang cukup ada uang. Kami sering dikasih bantuan. Ayah saya dengan wanita lain. Ayah saya foya-foya. Ayah saya dugem. Singkat cerita, saya hancurkan ini keluarga yang kedua kali. Ketika remaja, saya juga hancur dengan narkoba. Saya suntik narkoba, saya mabuk dengan ayah saya sengaja ke tempat di mana dia mabuk di diskotik karena saya tahu dia nggak bisa marah sama saya. Dia nggak pernah didik saya. Jadi saya sengaja di depan dia, saya sengaja minta obat-obatannya dan lain sebagainya. Betapa hancurnya ibu saya hatinya. Apa yang terjadi saudara? Ibu saya sering nangis, doain saya, hidupnya goncang. Tapi saya nggak peduli. Saya bilang saya mau pindah ke Jakarta. Itu tahun 98 ya. Saya dari sebuah daerah, saya mau pindah ke Jakarta. Wah, ibu saya bawa saya ke pendeta untuk dinasehati supaya nggak pindah ke Jakarta. Kenapa di situ aja udah berandalan, apalagi pindah ke Jakarta. Tapi karena doa dan air mata seorang ibu, apa yang terjadi? Saya tetap pindah ke Jakarta tahun 98, saya kos-kosan di Grogol. Tapi supaya nggak berat ongkos, saya pindah setelah kurang lebih 1 bulan. Saya pindah ke Muara Angke, Muara Karang, Pluit tahu ya. Nah ada tante saya di situ, saya numpang 5 tahun. Kemana-mana saya naik angkot, masih ada angkotnya ternyata B01 jurusan Muara Angke Grogol. Sampai hari ini ya. Apa yang terjadi? Baru pindah ke Jakarta, mulai rusak ya. Cuma 1 bulan lebih. Tiba-tiba ada teman ajak saya ke gereja. Ada teman ajak saya ikut seminar, saya nggak tahu seminar apa. Ternyata seminar lawatan Roh Kudus. Itu tahun 98 di sebuah hotel. Di situ hidup saya nggak pernah sama lagi. Saya dijamah Tuhan luar biasa, saya bergetar, saya terima karunia basar roh. Sejak itu sampai hari ini, saya melihat kebaikan dan kemuliaan Tuhan memperbaharui hidup saya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tidak sia-sia doa dan air mata seorang ibu buat anaknya. Saya bukan cuma seorang yang hancur, tapi saya minder. Saya itu introvert. Saya itu dulu nggak bisa ngomong dengan baik, cadel. Tahu cadel ya, nggak bisa bilang R. Jadi teman-teman suka bercanda, namamu siapa? Halianto. Apa? Halianto. Bilang namamu yang benar, Haryanto. Nggak bisa saya. Coba bilang ular lari lurus melingkar-lingkar di pagar, penderitaan buat saya. Tapi ketika dijamah Tuhan, saudara, tahun 98, tidak langsung 2-3 tahun setelahnya tiba-tiba mulut saya terjadi mujizat. Siapa yang mau tantang saya sekarang? Kemuliaan buat Tuhan Yesus. Amin. Lihat fotonya saudara sebagai bukti kemuliaan Tuhan, kebaikan Tuhan saudara. Hidup yang hancur Tuhan baharui sampai hari ini. Saya berhenti rokok, saya berhenti narkoba, itu terakhir saya isap, saya konsumsi tahun 98. Selebihnya ada proses dalam kehidupan. Saya mengawali karir menjadi seorang sales dengan gaji tidak sampai 1 juta waktu itu. Tapi saya bersyukur hari ini Tuhan angkat hidup saya. Yang tidak bisa ngomong, sekarang kebanyakan ngomong. Saudara coba lihat, saya sehari-hari menangani berbagai perusahaan. Tuhan percayakan, bisa lihat di layar berikutnya. Saya sudah tidak bisa hitung berbagai macam perusahaan ternama Tuhan percayakan ke kami. Untuk saya bawa pelatihan leadership, sales, marketing. Ini pun sebentar setelah ibadah saya akan ke sebuah acara di Kemayoran. Ada acara kami sedang running sebenarnya. Cuma karena saya pelayanan saya suruh tim saya yang handle dulu di pagi hari. Kami punya program public speaking. Udah ratusan angkatan. Latih orang-orang presentasi. Latih orang untuk bagaimana berkomunikasi dengan baik. Siapa saya? Orang yang hancur. Orang yang kosong bahkan minus. Tapi punya Yesus. Yesus itulah benih, itulah yang bertumbuh dan terus berbuah dalam hidup saya. Dan saya percaya dalam hidup saudara. Tuhan mau angkat hidup saudara. Tuhan mau bawa kemajuan dalam hidup saudara. Tuhan mau bawa perkembangan dalam aspek hidup saudara. Dengan cerita yang berbeda. Katakan amin. Mungkin kau ibu rumah tangga, mungkin kau pengusaha, mungkin kau karyawan, mungkin kau anak sekolah. Satu hal, kalau ada Yesus dalam hidupmu, pastikan Tuhan bawa itu bertumbuh dalam kehidupanmu. Dalam bisnis, keuangan, pekerjaan, dan aspek lainnya. Saudara siap belajar sama-sama lebih lagi untuk bertumbuh di dalam Tuhan? Amin. Kita lihat sama-sama ayat firman Tuhan kalau begitu. Efesus 4 ayat 13.
sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Artinya apa saudara? Arah hidup kita adalah bertumbuh kepada kepenuhan Kristus. Jadi ini yang kita harus rindukan. Terus bertumbuh menjadi semakin serupa dengan Kristus. Saya yakin berapa banyak dari Bapak Ibu Saudara yang punya anak? Punya anak ya. Kalau kita punya anak ya, bayangkan waktu anak kita masih kecil. Kita pengen dia terus naik, bertumbuh dan naik kelas kalau dia sekolah. Ya, orang tua normal nggak ada yang berpikir anaknya, oke, kamu tetap ada di level yang sama. Kamu ada di kelas yang sama. Sebagai orang tua normal, pengen anaknya naik level. Pengen anaknya naik tingkat. Pengen anaknya terus maju. Sama dengan Bapa di surga. Dia pengen hidup saya dan saudara maju. Mari kita lihat firman Tuhan berikutnya. 1 Samuel 2 ayat 26. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai. Baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Wow, ini harusnya jadi kerinduan saya dan saudara. Disukai Tuhan dan disukai manusia. Ya, berkenan artinya. Tapi ini Samuel. Tapi di perjanjian lama ada kemiripan dengan perjanjian baru. Lukas 2 ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar. Nah, di sini lebih jelas. Dan bertambah hikmatnya dan besarnya. Dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Kalau kita baca ini pasti pengertiannya bukan cuma secara fisik. Bukan cuma tambah besar badannya. Bukan hanya itu saja. Tapi ada sesuatu yang ada di dalam orang itu sampai jadi disukai. Kira-kira apa saudara? Yang membuat orang sesuatu dalam dirinya membuat disukai. Mungkin sikapnya, karakternya, ya, kualitasnya dalam dirinya. Atau pembawaannya, atau hikmatnya, kemampuannya. Saudara, ini penting jadi kerinduan kita. Ya, bertumbuh sehingga kita menjadi orang-orang berkenan di hadapan manusia, di hadapan Tuhan. Jangankan disukai Tuhan, disukai manusia aja hidup kita bisa berubah. Siapa yang setuju? Bos kalau sudah suka sama kita itu naik gaji gampang loh. Bonus cepat keluar. Orang kalau suka sama kita berdagang, kita sales, marketing, orang lebih suka belanja sama kita. Orang kalau suka sama kita banyak yang mau bantu, banyak yang mau support, banyak yang mau transaksi sama kita, banyak yang mau kerja sama. Tapi kalau orang sudah nggak suka sama kita, apalagi bos. Ada bos-bos yang nggak suka sama karyawannya. Kenapa? Karyawannya menjengkelkan. Saya karyawan, dikaryakan untuk melawan. Datang kantor udah penyakitan, kudis, kurang disiplin. Asma asal mengisi absen. Ginjal gajingin naik, kerja lamban. Pucat dikit-dikit mau pulang cepat. Terus berharap dipromosi. Susah. Ya, jadi penting disukai manusia. Orang lamar kerja itu perlu disukai loh. Saya karena bergerak di bidang SDM, saya dapat sebuah cerita dari orang bank ya, waktu zaman dulu. Kalau mau lamar kerja itu dulu mereka iklannya di Kompas. Harian Kompas ya, kalau sekarang kan orang semua lewat sosial media, email. Kalau zaman dulu lamar kerja masih ingat gak pakai amplop warna apa? Coklat. Kirim lamaran kan? Kirim lamaran. Nah itu kadang-kadang cuma butuh 2 pegawai, misalnya bagian marketing, itu bisa 500 amplop orang melamar kerja saking butuhnya. Padahal sudah dikasih ketentuan situ, misalnya pengalaman 3 tahun, bagian pemasaran, misalnya pria atau wanita gitu. Orang kirim lamaran. Saya dapat kabar nih, katanya untuk sortir gampang, pertama lihat fotonya dulu. Tampangnya kayak teroris nih, wah gak usah terima. Ini lihat nih, belagu ya kayaknya ya kalau kerja sama kita ya, dibuang. Jadi kasihan banget, mau lulusan Amerika, mau lulusan Australia, tampang sudah nggak serak, udah dibuang dulu aplikasinya. Bayangin, penting loh tampangnya, katanya senyumnya dulu udah. Jadi bayangin sekolah tinggi-tinggi, fotonya. Aduh ini betein banget nih mukanya nih, jangan kerja dia sama kita. Dilihat dulu fotonya sortiran awal. Sortiran kedua, anggaplah sudah 200 disortir ya. Anggaplah yang keduanya dilihat backgroundnya. Oh ini sarjana pertanian. Aduh kita butuhnya tadi apa? Pemasaran, simpan.
Apalagi nih, aduh sarjana teknik gak sesuai nih. Karena saking butuhnya kerja orang, semuanya ngirim. Padahal sudah dikasih tahu, maunya yang latar belakang ini. Ya kan, udah kirim aja dulu. Disortir lagi, anggaplah sisa 100. Itu yang dipanggil. Kalau perusahaan besar dipanggil untuk apa? Ada yang tahu? Tes saringan pertama. Tes IQ, psikotes. Wah, sudah tersaring lagi. Ada yang nggak lulus, ada yang lulus. Anggaplah sisa 10. Ada yang tahu nggak sisa 10 ini harus diapain? Ayo, interview. Nah, bayangin kalau 500 orang melamar kerja, sampai 10 orang yang diinterview, cuma berapa yang mau diterima misalnya? 2. Ini sudah bukan masalah akademis. Ini bukan masalah pintar lagi. Masalah like and dislike. Masalah dia suka sama kita atau tidak. Nah, penting tuh jadi manusia yang disukai itu. Bos suka nggak sama kita? Bukan lagi pintar atau enggak. Dari 10 ini yang saya mau interview, yang mana nih saya suka? Nah, pertanyaan interview itu nggak gampang. Kadang-kadang, coba saya tes ya. Kadang-kadang saya kasih pertanyaan begini. Coba bisa jawab gak nih kalau yang mau cari kerja nih. Cuma ditanya begini aja kerepotan loh. Coba sebutkan 2 kelebihan dirimu. Apa ya? Ada yang begitu tuh. Apa ya? Udah gak usah terima tuh. Mau jadi marketing ditanya kelebihannya aja gak bisa jelasin. Nah, yang kedua ada yang jawabnya begini. Kelihatannya rendah hati. Biar waktu yang menguji Pak. Gimana? Mau diterima? Ya, ada lagi yang bilang gini. Kata teman-teman saya baik. Kata orang-orang saya jujur. Orang lain lebih kenal daripada dirinya. Tapi paling susah jawab pertanyaan interview adalah ini. Sebutkan 2 kelemahanmu sebelum kerja di sini. Apa kelemahanmu? Mau jawab apa saudara? Kalau kita sudah melalui 500 tes. 500 orang tes. Ya, disortir, disaring sisa 10 orang. Terus yang berinterview tanya Anda. Sebutkan 2 kelemahanmu. Saya mau tahu. Ini kan yang interview nih. Mau terima kerja atau tidak? Bisa jawab gak? Gak gampang loh. Kita bilang saya gak ada kelemahan. Bohong banget. Kita bilang saya pembohong, nggak mau terima dong. Saya pemalas, diterima nggak? Enggak. Jadi bilang apa dong? Ini sedikit intermezzo ya. Kalau saya, kan tadi bagian apa? Pemasaran. Kan ditanya, kelemahannya sebut 2. Oke, saya sebut ya. Saya ada kelemahan 2. Yang pertama saya orangnya kalau kerja suka gelisah. Kenapa suka gelisah? Saya gelisah kalau target belum tercapai. Yang kedua apa? Saya orangnya perfeksionis. Maksudnya apa? Ya, saya tuh selalu mau detail gitu, agak cerewet saya orangnya kalau kerja, maunya tuh perfect semua. Bisa nggak sih di perusahaan ini? Nggak apa-apa ya? Boleh, silakan terima. Nah ini cuma joke ya, tapi artinya apa? Penting jadi orang yang disukai. Berkenan di hadapan Tuhan, di hadapan manusia. Tapi itu baru terjadi kalau dalam dirimu ada pertumbuhan. Kita akan lihat bagaimana pertumbuhan itu terjadi saudara. Saudara, pertama kita harus tahu bahwa pertumbuhan itu tidak terjadi otomatis. Orang jadi tua otomatis. Kalau ada anak lahir, kita taruh di kamar, kasih dia makan, jangan ajak ngomong, jangan ajak sekolah, jangan ajak ke gereja, jangan ajarin apa-apa. 20 tahun anak itu tambah tua nggak? Otomatis tambah tua? Tapi kira-kira apa jadinya anak yang dari kecil sampai besar cuma dikasih makan, yang penting dijaga tetap sehat, tapi tidak diisi hidupnya. Mungkin begini, belum tentu bisa berdiri, karena gak diajarin jalan. Setuju? Berarti tambah tua otomatis. Bertumbuh dewasa dalam karakter rohani dan kepribadian, itu butuh proses. Katakan sama-sama proses. Sampai di sini, setuju? Orang tambah tua otomatis, tapi tambah berpengetahuan, tambah berkarakter, tambah rohani. Tidak otomatis. Tidak otomatis. Ada proses. Nah, salah satu proses saya coba lihat di layar, saya coba terjemahkan. Prosesnya adalah seringkali kita harus keluar dari zona nyaman. Seringkali kita sudah terjebak zona nyaman. Apa zona nyaman kita kadang-kadang? Sudah nyaman jadi jemaat. Yang penting datang ke gereja. Ya, lalu nyanyi, dengar firman, apalagi kasih persembahan. Ya sudah, boleh. Tapi kalau saudara mau bertumbuh tidak cukup cuma begitu. Kadang kita harus keluar dari zona nyaman. Masuk zona pembelajaran. Belajar apa? Melayani.
Belajar apa lagi? Ada komunitas di sini? Cool? Masuk di cool. Kadang-kadang nggak nyaman. Sudah datang ibadah minggu, ada lagi pertemuan doa, ada lagi yang pelayanan kadang harus latihan, datang lebih awal, pulang lebih lama, ikut cool. Tapi itu yang membuat dirimu masuk zona berikutnya. Zona apa? Pertumbuhan. Dari zona pertumbuhan, masuk zona pencapaian. Itu kalau rohani. Dalam bisnis, ada orang-orang sudah nyaman dengan cara jualannya yang lama. Pokoknya buka toko. Dia tidak mau belajar pakai QRIS itu bagaimana, bagaimana buka di marketplace, ya, bagaimana transaksi online. Dia tidak mau belajar digital marketing. Akhirnya apa? Mereka tidak bertumbuh bisnisnya, kalah dengan kompetitor. Akhirnya apa? Mereka tidak bisa bersaing. Tapi ada orang-orang yang terus belajar. Oh, ada ilmu baru apa? Oh, bikin TikTok live. Oh, bikin IG live. Oh, jualan secara online. Oh, bikin promo 99 kemarin misalnya. Akhirnya bisnisnya terus berkembang. Karena mau terus belajar. Sama dalam kehidupan. Kita sebagai karyawan. Ada orang sebagai karyawan tapi dari dulu terus saja karirnya begitu mentok. Kenapa? Tidak belajar lagi dengan kemampuan baru, dengan pengetahuan baru sehingga dia bisa dipromosi dan dipercaya jadi manajer, jadi director dan lain sebagainya. Saudara, hidup ini kadang-kadang yang menjebak hidup kita adalah zona nyaman. Sudah nyaman begini-begini aja. Padahal Tuhan sediakan sesuatu yang lebih besar, lebih luar biasa untuk kita raih ke depannya. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Makanya pertumbuhan kita perlu mulai dengan kesadaran diri. Katakan sama-sama, sadar diri. Sadar diri, apa yang perlu saya kembangkan? Orang akan susah mengalami perubahan diri kalau tidak sadar diri. Bagaimana bisa berubah jadi rajin kalau dia nggak sadar dia malas? Bagaimana dia bisa berubah jadi pribadi yang menyenangkan kalau dia tidak sadar dia menjengkelkan? Ya, jadi kita perlu sadar apa kekurangan kita, apa kelebihan kita. Dari sadar diri terjadi perubahan diri, dari perubahan diri terjadi pengembangan diri, dari pengembangan diri terjadi pertumbuhan diri. Amin. Paling bahaya jadi orang tidak tahu diri, apalagi suka lupa diri. Jadi sadar diri itu penting. Ya, supaya apa? Kita bisa terus berproses dalam kehidupan ini. Saudara, kita lihat sama-sama. Pertumbuhan harus melalui proses. Kita lihat sama-sama berikutnya. Proses apa yang membawa seseorang bertumbuh? Pertama, pengalaman. Katakan sama-sama pengalaman. Pengalaman itu bisa berupa apa? Pengalaman kegagalan, keberhasilan, suka dan duka. Kita ini hidup lalui banyak pengalaman. Pernah ditipu, pernah ngalami penolakan, pernah buat kesalahan, pernah salah investasi. Pernah ada yang salah investasi? Oh, saya pernah kemarin. Waktu sebelum pandemi. Wah, ternyata jadi korban dari salah satu lembaga non-ban. Ya, 8.000 korbannya, bukan cuma saya sendiri. Ya, belajar dari salah investasi. Ya, apalagi bisa belajar. Ada yang perlu belajar karena salah ambil keputusan. Pacaran dengan orang yang tidak sesuai. Itu jadikan pertumbuhan dalam dirimu. Belajar dari pengalaman-pengalaman hidup kita. Suka dan duka, berhasil dan gagal. Ya, ada istilah. Adalah bijak belajar dari pengalaman hidup kita. Tapi lebih bijak lagi belajar dari pengalaman orang lain. Supaya kesalahan yang sama kita nggak perlu ulang. Saudara, jadi itu bisa bertumbuh ketika kita melalui pengalaman. Makanya orang yang sudah pengalaman di dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam keuangan, di dalam olahraga, biasanya orang yang berpengalaman, kalau dia belajar dari pengalamannya, dia bertumbuh. Katakan amin. Begitu pula iman kita bisa bertumbuh lewat pengalaman dengan Tuhan. Kita pernah sakit dan mengalami kesembuhan, iman kita bertumbuh. Oh, ternyata Tuhan penyembuh. Kita pernah tidak ada uang, kita pernah krisis, tapi Tuhan sertai dan bawa kita bisa lalui bayar hutang. Kita bisa diberkati, kita tahu Tuhan itu penyedia.
Kita pernah sedih, tapi Tuhan menghibur kita. Kita pernah jatuh, Tuhan angkat kita. Saudara, pengalaman-pengalaman dengan Tuhan bersama Dia bertahun-tahun itu bisa membawa pertumbuhan dalam iman kita. Katakan amin. Ya dong, orang yang sudah sering lalui kebaikan, mujizat, pertolongan Tuhan, imannya bertumbuh. Dengan orang yang belum pernah ngalami Tuhan lebih. Pengalaman membawa kita bertumbuh. Yang kedua, kita juga bisa bertumbuh lewat pembelajaran. Pembelajaran, kita bisa belajar dari mana? Banyak. Bisa belajar dari orang sukses. Wah, kita bisa belajar dari Alkitab, tokoh-tokoh sukses, nabi-nabi Tuhan. Kita bisa belajar dari gembala. Kita bisa belajar dari orang tua kita. Kita bisa belajar dari guru, dari mentor, dari pengajar, pengkhotbah, hamba Tuhan. Tapi kita juga bisa belajar dari sekeliling kita. Boleh nggak belajar dari orang gagal? Boleh, supaya tidak ulang kesalahan, kegagalannya. Bisa belajar dari mana lagi sekarang? Buku. Kita bisa belajar dari seminar. Kita bisa belajar dari online. Kita bisa belajar dari sosial media. Anda buka YouTube, di situ banyak ilmu. Ilmu belajar musik ada nggak? Ada. Masak ada. Apalagi belajar olahraga ada. Ya, istri saya waktu pandemi belajar apa tuh? Senam apa, udah hemat dari YouTube aja. Gitu ya. Sekarang sudah disediakan banyak hal. Belajar firman Tuhan dari YouTube juga banyak gak hamba-hamba Tuhan? Banyak. Nah, berarti bagaimana kita bertumbuh tergantung bagaimana kita mau lalui pengalaman, pembelajaran, dan paling dahsyat. Ini yang ketiga, pemuridan. Orang paling dahsyat bertumbuh kalau mau memberi dirinya dimuridkan. Katakan sama-sama, dimuridkan. Ini cara paling efektif dan ini cara Yesus. Ya, kenapa dari 12 murid minus 1 Yudas bisa membawa pergerakan di seluruh dunia berabad-abad. Dan buktinya sampai ada di GBI WTC Mangga 2 ini, ada yang ibadah karena ada orang-orang dimuridkan oleh Yesus, 11 orang membawa dampak yang luar biasa. Saya bisa ada hari ini saudara. Berkhotbah, melayani, dipakai Tuhan, tahu nggak? Tidak tiba-tiba. Setelah yang tadi saudara lihat, dari gondrong, dari pemakai narkoba, dari hancur, bertobat, yang paling penting saya buat adalah apa? Memberi diri di gereja, dimuridkan. Katakan sama-sama, dimuridkan. Itu cara tercepat kalau kita mau maju di dalam Tuhan. Beri dirimu dimuridkan di gereja ini. Dibimbing, dibina, ditegur, diarahkan supaya kita bisa maju dalam Tuhan. Saya senang tadi worship leader mimpin dengan sangat bagus. Ada satu kalimat yang worship leader tadi katakan bahwa gerakan ini, ya, beliau teringat almarhum Fetri Kumase, ya. Saya kenal beliau waktu itu juga pernah pelayanan di tempat beliau di daerah Jakarta Selatan, ya, saudara. Nah, itu kan namanya ada mentor, ya, mentor. Saya bisa ada saat ini juga karena ada orang-orang yang ngajarin saya. Bagaimana berkhotbah, bagaimana mengajar. Tapi setelah saya bisa, saya juga sudah mulai bisa memuridkan lagi yang lain. Supaya roda pergerakan pemuritan itu terjadi. Katakan amin. Bahkan Yesus bilang apa waktu sebelum naik ke bumi, dari bumi naik ke surga. Dia bilang apa? Pergilah dan jadikanlah seluruh bangsa muridku. Kita dimuridkan untuk memuridkan. Kita diberkati untuk menjadi berkat, saudara. Nah, ini proses pertumbuhan yang kita bisa lalui dan meningkat. Saudara lihat di sini. Nah, bagaimana cara kerja sebuah proses pertumbuhan? Kita lihat sama-sama di layar. Nah, ini menarik. Tujuan Tuhan dalam hidup kita selalu berhubungan dengan kita akan jadi apa, melakukan apa, dan memiliki apa. Bahasa Inggrisnya begini, being, keberadaanmu, menentukan doing, apa yang kamu lakukan, dan having, keberadaanmu, menentukan kepemilikanmu. Jadi cara kerja Tuhan dari dalam keluar. Dia mau proses dari dalam pertumbuhan itu, ketika pertumbuhan terjadi di dalam, pertumbuhan di luar terjadi. Nah, manusia suka kebalikannya.
Ada namanya keberadaan. Keberadaan itu bicara mental, rohani, cara berpikir kita, menentukan kelakuan kita, aktivitas kita, menentukan kepemilikan kita. Tapi kalau orang di dunia suka dibalik. Kalau saya memiliki dulu, baru saya menjadi. Tapi kalau di dalam Tuhan, menjadi dulu, baru memiliki. Saya kasih contoh bedanya. Ada orang bilang begini, kalau saya memiliki uang yang banyak, 1 miliar misalnya, maka apa yang saya lakukan? Saya akan tabung, saya akan investasi. Jadi dari luar ya, have dulu. Have uang 1 miliar contoh. Terus saya akan lakukan apa? Tabung, investasi, saya akan memberi, saya akan sumbang. Dan saya akan menjadi apa? Orang yang kaya dan murah hati. Justru kebalikannya. Ya, berapapun uangmu saat ini, jadilah dulu orang yang murah hati. Orang yang suka menabung, orang yang produktif, yang rajin, yang berhikmat, bagaimana menghasilkan uang, bagaimana mengelola uang, bagaimana mempertahankan uang, bagaimana mengembangkan uang, bagaimana membagikan uang. Lama-lama kamu memiliki uang tersebut. Nah, coba dibalik lagi. Ada orang bilang begini, kalau saya memiliki urapan Tuhan, bisa tiup orang, wah tumbang semua, maka saya akan sering doa pagi. Maka saya akan sering puasa. Maka saya akan jadi hamba Tuhan diurapi. Salah. Justru jadilah dulu pribadi yang melekat sama Tuhan. Ya, suka berdoa. Ya, suka membangun kehidupan dengan Tuhan. Lama-lama urapan itu mengalir terus dalam hidupmu. Jadi seringkali kita mau memiliki dulu. Tapi tanpa menjadi. Tapi cara kerja Tuhan menjadi dulu. Maka itu akan menentukan kamu memiliki apa. Katakan amin, saudara. Nah, saya kasih gambaran begini, saudara. Coba lihat ya. Di tangan saya ada gelas. Berapa harganya gelas ini kalau sudah diisi air mineral seperti ini? Paling mahal berapa? 1.000 juga dapat ya? Siapa yang setuju 1.000 juga dapat? Ya, tapi coba ganti isinya. Isinya kita ganti dengan madu. Bisa berubah harganya? Bisa mungkin 100.000 contoh. Tapi kalau madunya kita ganti bukan madu isinya, tapi parfum wanita yang merek terkenal sekali. Bisa jadi jutaan. Artinya apa yang kita isi itu juga sangat menentukan nilainya. Ya, kalau isinya cuma air, ya mungkin 1.000. Isinya madu, lebih mahal lagi. Isinya parfum, wah lebih mahal lagi. Sama dengan hidup kita. Apa yang kita isi dalam hidup kita menentukan sekali kita akan jadi apa dan kita akan bernilai seperti apa. Mari kita lihat saudara, sebuah gambar satu persatu ya, sekali klik dulu, coba lihat. Oke, saya mau tanya saudara, Anda lihat anak ini. Anak ini dulu kalau seorang anak kecil lahir siapa yang setuju? Masih ompong, nggak bisa jalan, bodoh. Seorang anak kalau lahir masih bodoh ya? Kan nggak ada ilmunya. Belum bisa jalan, masih ompong, masih nangis. Tapi kalau anak ini diisi dengan ilmu komputer, teknologi, ada potensi jadi siapa? Bill Gates. Kita lihat. Nah, lihat foto saya berikutnya. Nah, ini saya dulu. Oh, bukan. Kira-kira bisa jadi apa ini orang? Ayo, coba tebak siapa? Ya? Jack Ma. Lihat. Walaupun mungkin lahir dari desa miskin di Cina, ya, hidupnya banyak penolakan, tampang mungkin seperti itu, tapi kalau diisi dengan ilmu, diisi dengan pengetahuan tentang e-commerce apa, jadi pendiri Alibaba. Salah satu orang terkaya di China. Tapi ada lagi orang lain isinya beda, tergantung isinya. Kalau ada yang bisa tebak ini luar biasa. Ada yang tahu nggak kira-kira jadi apa ini orang? Tahu nggak isinya apa? Bukan tentang komputer, bukan tentang teknologi, bukan tentang perdagangan, bukan tentang dunia digital, bukan tentang bisnis, tapi diisi dengan KKR, diisi dengan penginjilan, diisi dengan jiwa-jiwa, diisi dengan doa, mungkin ikut orang tuanya. Tahu nggak jadi apa? Jadi almarhum Billy Graham, penginjil ternama di dunia. Amin. Tapi ada orang lain lagi diisi beda hidupnya.
penuh dengan kepahitan, kekecewaan, kekerasan. Siapa yang bisa tebak jadi apa dia? Hitler. Tergantung apa yang kita isi. Orang tua, kalau punya anak, hati-hati dengan apa yang kamu isi dengan anakmu. Jangan suka bilang anak bodoh, goblok, nggak tahu diri. Hati-hati, sembarang ngomong kita sama anak kita, jadi begitu dia. Isi dengan firman, isi dengan doa, isi dengan nilai-nilai yang baik, isi dengan etika, isi dengan sikap, karakter. Amin. Tapi saya kasih PR buat saudara boleh ya. Pulang cari fotomu masa kecil. Lihat baik-baik, saya sudah jadi apa. Saya sudah melakukan apa. Dan saya sudah memiliki apa. Kayak begini bikinnya, saya dulu udah bikin juga, coba lihat. Ini saya sudah jadi apa ya? Saya sudah lalui apa, coba lihat. Udah pernah saya lalui. Katakan sama-sama, teruslah bertumbuh di dalam Tuhan. Siapa yang rindu terus bertumbuh di dalam Tuhan? Ya, terus maju. Saudara, kita lihat yang terakhir, 1 Korintus 13 ayat 11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudahku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Saudara, sebagai penutup, jangan suka bandingkan dirimu dengan orang lain. Setiap orang ada perjalanannya dengan Tuhan. Katakan amin. Ya, berlarilah pada pertandingan iman yang kita jalani. Kenapa? Kalau kita suka bandingkan dengan orang lain, akan selalu ada orang yang lebih kaya, lebih ganteng, lebih cakep, lebih cantik, lebih pintar, lebih mulus mukanya mungkin, lebih langsing, lebih tinggi, dan lain sebagainya. Kita akan terjebak dengan perasaan-perasaan minder. Tapi akan juga ada orang lebih miskin dari kita. Lebih susah, lebih jelek, lebih bermasalah hidupnya. Kita akan jadi sombong. Cara terbaik menjalani hidup, jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Tapi bandingkan dirimu 5 tahun lalu, 10 tahun lalu dengan sekarang, ada kemajuan enggak? Kemarin dengan hari ini ada kemajuan enggak? Besok kira-kira hidupmu tambah lebih maju enggak? Dalam keuangan, dalam rumah tangga, dalam karir, dalam pekerjaan. Jadi yang kita bertanding, kita bukan membandingkan diri dengan orang lain. Tapi bertanding menjadi pribadi yang terus bertumbuh lebih baik di dalam Tuhan. Katakan amin. Satu statement terakhir. Hadiah yang terbaik yang bisa kita berikan bagi keluarga dan orang lain adalah menjadi pribadi yang terus bertumbuh. Hadiah terbaik buat suamimu, istri-istri. Teruslah bertumbuh jadi wanita yang lebih sabar, pengertian, support layani suamimu, tunduk pada suamimu. Suami-suami, hadiah yang terbaik buat istrimu, kasihi istrimu. Ya, sayangi, support, jadi imam, jadi pria, suami yang bertanggung jawab. Anak-anak muda, hadiah terbaik buat orang tuamu. Jadilah anak-anak muda yang terus bertumbuh. Jangan kurang ajar sama orang tua. Jangan kasar sama orang tua. Jangan berontak, maki-maki orang tua. Kenapa? Orang tua pernah muda, orang muda belum pernah tua. Jangan sombong. Hadiah terbaik jemaat Tuhan bagi gereja. Jadilah jemaat yang terus bertumbuh. Jadilah gembala yang terus bertumbuh. Jadilah pimpinan perusahaan, majikan, atasan yang terus bertumbuh. Buat pegawaimu ketika besok hari Senin dia kaget ada perubahan dalam dirimu. Mungkin lebih sabar, lebih lemah lembut. Karena selama ini cuma maki-maki. Makanya banyak BSH. Tahu BSH di kantor, barisan sakit hati. Hari ini saudara, jadilah pribadi terus bertumbuh. Dan apa efeknya? Ketika kau terus bertumbuh, cara pandangmu berubah. Orang yang ada di level atas melihat dengan di level bawah beda. Kita bisa melihat dengan cara pandang lebih luas. Cara menjalani hidup beda. Cara berbicaramu beda. Cara merasamu beda. Tidak gampang lagi sensitif, baperan, galau, dikit-dikit butuh healing. Tapi kita penuh sukacita di dalam Tuhan. Amin. Teruslah bertumbuh. Karena pertumbuhan pribadi adalah kehendak Tuhan bagi anak-anaknya. Bertumbuh dan menjadi buah yang tinggal tetap. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tepuk tangan buat Tuhan.
Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan ini. Kami rindu terus bertumbuh Tuhan, jadi pribadi yang bertumbuh di dalam Tuhan, bertumbuh di dalam kepenuhan Kristus, termasuk hamba pribadi dan semua jemaat GBI WTC Mangga 2. Urapi kami semua, Roh Kudus tolong kami menjalani kehidupan yang bertumbuh, berbuah, dan berbuah itu tinggal tetap. Dalam nama Tuhan Yesus, jemaat Tuhan yang diberkati, katakan sama-sama, amin.